Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya pembaptisan Yesus. Dan dengan hari raya ini gereja mau mengajak kita semua untuk memperbaharui komitmen kita saat kita dibaptis. Kita diajak sekali lagi untuk melihat nilai yang sangat besar, yang luar biasa indah dari pembaptisan kita. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan kembali, mengingat kembali rahmat itu, rahmat pembaptisan, dengan juga melihat pembaptisan Kristus sendiri dan berbagai hal yang kita bisa pelajari dari bacaan-bacaan hari ini. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa lewat pembaptisan kita mempunyai awal yang baru. Dengan pembaptisan kita mendapatkan juga tujuan yang baru. Dan untuk mencapai tujuan itu kita diberi kemampuan yang baru. Awal yang baru, tujuan yang baru, dan kemampuan yang baru. Kenapa awal yang baru? Seperti dikatakan dalam bacaan pertama, kita diajak untuk selalu bertobat. Pertobatan selalu adalah hal yang sangat indah. Karena walaupun kata-kata pertobatan ini keras, tetapi intinya sangat indah karena kita selalu diingatkan bahwa kita punya hidup yang baru. Kita bisa memperbaharui hidup kita dengan rahmat Tuhan. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kita seringkali dibelenggu oleh dosa. Dosa memenjarakan kita. Kita jadi tidak bisa menjalani hidup kita sebagaimana mestinya. Rahmat pembaptisan menghapus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari dosa asal dan berbagai belenggu dosa pribadi lainnya. Sehingga dengan kebebasan ini sekarang kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kita melihat bagaimana ketika kita dikuasai oleh dosa, kita menjadi tidak bebas. Dengan dosa asal kita juga jadi punya kelemahan. Ingat bahwa Tuhan menciptakan kita bukan dengan dosa asal. Jadi Tuhan bukan menciptakan kita manusia dengan kelemahan. Tuhan menciptakan kita di dalam rahmat. Rahmat itu lebih primordial. Rahmat lebih utama daripada dosa. Jadi jangan selalu bilang, aku ini hanya manusia. Kita harus berani katakan, aku ini manusia yang diciptakan dalam rahmat Tuhan.
dan bisa hidup dalam rahmat. Tetapi kita jatuh dalam dosa dan kita hidup di dalam keluarga yang berdosa. Kita hidup dalam komunitas yang berdosa. Kita hidup dalam masyarakat yang berdosa. Sehingga kita mudah jatuh dalam dosa, lemah dan condong untuk berbuat dosa. Tapi bukan pertama-tama karena kita diciptakan dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa. Jadi kita harus ingat bahwa dengan rahmat Tuhan kita bisa punya hidup baru. Seringkali karena dosa, arah hidup kita jadi tidak jelas. Apa yang kita kejar? Seringkali kita manusia hanya mengejar kuasa, mengejar kenikmatan, mengejar keterkenalan. Tapi pertanyaannya, apakah hal-hal ini sungguh bisa membuat kita jadi sungguh-sungguh bahagia? Kapan kita mau berhenti lari mengejar hal-hal yang kurang tepat untuk mengejar hal yang sesungguhnya kita harus kejar? Kesaksiannya ada banyak sekali. Ada banyak orang yang dalam hidupnya mengejar ini dan mengejar itu. Tanya sama mereka, apakah mereka sungguh-sungguh bahagia? Apa yang Anda kejar dalam hidup? Apakah sesudah mendapatkan apa yang Anda kejar, Anda bisa sungguh-sungguh bahagia? Jawabannya seringkali adalah sesudah mendapatkan yang dikejar itu, ada kekosongan yang mendalam. Apalagi kalau kejarnya ini dengan cara-cara yang tidak benar. Maka kita mau melepaskan diri kita dari berbagai kecanduan dosa. Rahmat pembaptisan membebaskan kita dari dosa. Anda harus ingat bahwa ketika Anda dibaptis, Anda punya awal yang baru. Bebas dari dosa itu baru setengahnya. Yang penting juga bebas untuk apa? Bukan hanya bebas dari, tetapi bebas untuk. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, sekarang kita perlu punya tujuan yang baru. Dalam peristiwa pembaptisan ini, kita mendengar bagaimana Bapa menyatakan kepada Yesus. Apa yang dikatakan? Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini tujuan baru yang juga Yesus mau bagikan kepada kita. Kenapa Yesus perlu dibaptis? Tentu kita tahu bahwa Yesus ini tidak berdosa. Jadi dia tidak perlu diperbaharui hidupnya. Dia tidak perlu dibersihkan dari dosa. Tapi Yesus mau bersolidaritas dengan kita manusia. Yesus menjadi manusia. Makanya hari raya pembaptisan Yesus ini dirayakan minggu kedua sesudah Natal. Lalu minggu lalu ada Epifani, sekarang ada hari raya pembaptisan Yesus. Tentu ini saling berhubungan karena Yesus menjadi manusia untuk bersolidaritas dengan manusia supaya manusia bisa menjadi seperti Allah. Supaya kita manusia dengan kehadiran Yesus di antara kita juga bisa mendengar bagaimana Allah Bapa menyatakan kepada kita, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Manusia diciptakan Allah untuk bisa ikut ambil bagian dalam hidup Allah.
menjadi anak-anak Allah, menjadi sahabat Allah. Tetapi seringkali tujuan ini dirusak oleh dosa. Makanya Yesus dibaptis dan peristiwa ini mengingatkan kita kembali akan tujuan hidup kita, menjadi anak-anak Allah, menjadi sahabat Allah. Tentu ini bukan hal yang mudah. Untuk kita bisa menjadi sahabat Allah, anak-anak Allah, mencapai tujuan yang baru, tujuan yang sesungguhnya dari hidup kita, tujuan yang memberi kebahagiaan sejati buat kita. Kita memerlukan kemampuan yang baru. Kita nggak bisa mencapai tujuan ini hanya dengan apa yang kita miliki sebagai manusia. Apa yang kita perlukan? Rahmat Tuhan. Di awal manusia diciptakan dalam rahmat. Tetapi dengan dosa asal, manusia kehilangan rahmat Tuhan itu. Maka dalam Injil ini dikatakan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, langit terbelah dan Roh Kudus turun. Roh Kudus ini yang juga akan diberikan kepada kita lewat pembaptisan di dalam Yesus. Jadi sebagai manusia Tuhan sudah menciptakan kita dengan kemampuan untuk bisa menjadi anak Allah. Tetapi kemampuan ini dilemahkan, kita condong jatuh dalam dosa. Makanya sebagai manusia bisa melakukan banyak hal dengan berbagai kemampuan yang Tuhan berikan. Misalnya kalau dalam pelajaran di sekolah ada pelajaran budi pekerti. Orang tua kita, nenek moyang kita yang belum dibaptis pun bisa hidup sesuai dengan budi pekerti. Ini hidup yang baik atau tidak? Tentu baik. Tetapi sulit sekali mencapainya. Bahkan banyak yang tersesat, banyak yang hilang. Akal budinya menjadi gelap. Karena apa? Sekali lagi karena dosa. Tanpa rahmat Tuhan menjadi sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk mencapai tujuan menjadi anak Allah. Rahmat Tuhan bekerja secara misterius dalam hidup setiap orang. Tetapi dalam hidup orang-orang yang dibaptis, rahmat Tuhan secara pasti bekerja dalam diri kita, membawa kita kepada Allah. Jadi hari ini kita diingatkan lagi untuk terus-menerus mohon rahmat Tuhan. Supaya kita bisa mendengar Allah sendiri mengatakan kepada kita, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau kita tahu, kalau kita hidup dalam kasih Allah, pasti kita juga bisa hidup dalam damai. Santo Agustinus katakan, waktu dia masih muda, dia kejar ini itu. Dengan ambisinya mengejar dunia. Sampai pada suatu hari, dia bisa katakan, hanya dalam Tuhan jiwaku menemukan istirahat yang sejati. Anda bisa istirahat di mana? Apakah saat Anda merasa Anda sangat berkuasa? Atau saat Anda merasakan kenikmatan dunia? Atau saat Anda menang tender? Berapa lama istirahatnya? Menang saham, sahamnya naik bisa istirahat? Atau menang atas saingan Anda? Sebentar aja. Kalau istirahat kita didasarkan atas hal-hal duniawi ini, kapan bisa sungguh-sungguh tenang? Hanya dalam Yesus sendiri, hanya dalam Allah
kita bisa menemukan istirahat sejati, kebahagiaan sejati. Dan ini mau dibagikan kepada kita dengan kita ikut serta dalam pembaptisan Kristus. Pembaptisan yang diberikan oleh Kristus. Roh Kudus hidup dalam rahmat Tuhan. Dan buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Beberapa bulan lalu saya baca satu artikel di Aletheia mengenai seorang pria yang hidupnya kacau balau. Kenapa hidupnya kacau balau? Karena dia dilahirkan dalam keluarga yang kacau balau. Jadi bapaknya adalah seorang pecandu alkohol. Istrinya, mamanya itu seringkali jadi korban dari kekerasan bapaknya. Jadi mamanya pria ini namanya Marek itu gak kuat untuk hidup bersama bapaknya. Padahal dia ini juga ke gereja dan doa rosario. Tapi karena dosa suaminya mempengaruhi seluruh keluarga, akhirnya mamanya Marek ini pergi ke negara lain. Mereka tinggal di Polandia, kemudian mamanya pergi meninggalkan mereka untuk hidup yang lebih baik di Cekoslovakia. Jadi bayangkan seorang anak yang hidup dengan seorang ayah yang kecanduan alkohol dan ibu yang pergi meninggalkan dia. Jadi apa anak ini? Sebelumnya Marek rajin ke gereja, tapi teman-teman di gereja juga gak memberi dukungan. Sampai akhirnya dia salah pergaulan dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya akan hanya melanggar satu aturan dari 10 perintah Allah. Saya akan mencuri. Jadi waktu dia putuskan itu, dia bilang sama Tuhan, Tuhan satu hari saya akan kembali ke gereja. Tapi sekarang saya mau jalani hidup saya dengan mencuri. Dia jadi pencuri yang hebat. Mencurinya bukan di negara dia aja, mencurinya di luar negeri. Jadi karena Polandia dan Jerman itu bersebelahan, dia mencuri di Jerman, hebat sekali, lalu dijualnya di Polandia. Kemudian dia mulai bentuk gengnya. Dia ajarin orang-orang lain untuk mencuri. Mereka jadi satu geng yang besar, saling kerjasama, jadi hebat. Dia dilihat sebagai pemimpin yang hebat, yang bisa memberi kesejahteraan buat teman-temannya. Teman-temannya panggil dia Tuhan. Saking hebatnya, beraninya. Sebenarnya ini bukan karena berani, tapi ini karena nekat, gak ada jalan lain. Jadi dia bilang saat teman-temannya panggil dia Tuhan, dia bilang no. Tuhan itu jahat, saya itu baik. Harus berhati-hati dengan dosa. Saat kita bermain dengan dosa, dosa ini akan membawa kita dari jelek ke yang lebih jelek lagi. Lingkaran setan. Jadi waktu di awal dia perhatian sama teman-temannya. Dengan mencuri dia mensejahterakan mereka dan mereka semua diajak untuk jadi sejahtera. Tapi dosa merusak, selalu memenjarakan dan merusak. Jadi dia makin hari makin merasa berkuasa, makin tidak sensitif terhadap teman-temannya, makin dirusak oleh dosa. Sampai satu hari istrinya selingkuh sama salah satu anak buahnya. Dia marah sekali. Dia mau bunuh anak buahnya itu, tapi dalam perjalanan malah dia karena diketawain oleh beberapa anggota gengnya, malah dia bunuh anggota gengnya yang sebenarnya adalah teman baiknya. Anda lihat bagaimana dosa memenjarakan kita dan membawa kita dari satu dosa ke dosa lain. Jangan pernah bermain dengan dosa. Sekecil apapun harus ditinggalkan. Bertobat. Akhirnya dia dipenjara, 12 tahun dia dipenjara dan dia sangat marah dengan Tuhan. Tapi satu hari dia tergerak untuk baca kitab suci. Dan ayat yang dia temukan, yang menyentuh dia adalah Tuhan mendengar doa orang miskin. Dan ini menjadi pegangan buat dia. Akhirnya dia mau pergi ke pengakuan dosa, dia mau bertobat.
Singkat cerita, dia menjadi manusia baru, belajar untuk hidup dalam rahmat Tuhan. Dia keluar dari penjara, dia jalani hidup baru, dia melakukan peziarahan dari Lourdes ke Fatima. Itu jaraknya lebih dari 2000 kilo ya, jalan kaki berziarah. Sebagai tekad punya hidup baru. Dan sekarang Marek ini rajin melayani orang-orang yang kecanduan alkohol, yang ada di penjara. Dia hidup bukan dengan kuasa dunia yang dia bisa dapatkan dengan dosa, tapi hidup dengan kuasa Tuhan. Menghidupi dengan lebih dalam, dengan lebih sungguh panggilan rahmat pembaptisan. Bagaimana dengan kita? Di tahun yang baru ini kita semua diajak untuk menghidupi secara serius rahmat pembaptisan, sehingga kita bisa mendengar dengan lebih jelas lagi Bapa menyampaikan juga kepada kita, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.